Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang sedang kamu pikirkan ya saat ini? Apa yang harus kamu lakukan juga? Ada orang yang sedang mengingat ya kebaikannya kamu, kasih sayangnya kamu. Seseorang yang tidak bisa melupakan kebaikan dari ketulusan. Ada orang yang baik ya, tapi belum tentu tulus. Dan aku merasa kamu di sini adalah orang yang tulus itu ya. Kamu akan mendapatkan kebahagiaan, keberlimpahan, kemenangan, perayaan. Kamu berhak menerima anugerah di tahun ini, di akhir tahun menjelang 2025 ya. Banyak hal sebetulnya yang bisa kamu lakukan selain daripada kamu memikirkan sesuatu yang memang sudah tidak ada kontribusinya lagi ya buat kamu ya. Oke, kamu memang berat ya menjalani semua ini. Kamu berat menjalani semua ini. Ada seseorang yang merasakan kegetiran. Ada yang mencoba gitu ya untuk tidak terkoneksi tapi selalu terkoneksi terus ya sama kamu itu ya. Karena kamu di sini memiliki nilai-nilai yang positif di dalam jiwanya kamu itu ya, yang membuat seseorang ketergantungan ya sama kamu di sini. Kamu sudah menjauh dari jangkauan orang-orang yang selama ini membuat kamu ngerasa lelah dengan situasi yang itu aja gitu kan. Ya, di sini kamu harus lebih kreatif, lebih mengutamakan pekerjaannya kamu gitu. Kamu harus membiarkan dirimu di sini ya lalu larut ya dalam kesibukan. Aku sih dilihat kamu juga di sini banyak potensi-potensi. Kamu bisa memiliki hasil dari apa yang sebetulnya kamu usahakan di sini. Dan sejenak kamu berpikir juga ya untuk tidak kembali ke dalam lubang yang sama karena kamu sudah mendapatkan banyak simbol-simbol ataupun sebuah peringatan ya. Ada peringatan yang harus kamu lewati di sini ya, yang sudah membuat kamu di sini merasakan hal-hal yang menyakitkan yang pernah dilakukan oleh seseorang sama kamu di sini. Iya, apapun yang terjadi kamu sudah maju, kamu sudah melangkah, kamu harus bertahan di satu titik yang kamu lewati saat ini ya. Ada yang positif dan negatif ya di sini ya. Kamu menuju sebuah perubahan dan kamu meninggalkan sesuatu hal yang tidak memberikan effort ya atau sudah tidak layak kamu pakai seperti itu ya. Apapun juga di sini kalau emang kamu sudah punya pilihan untuk melangkah ya melangkah. Walaupun misalnya di situ banyak jalan yang terjal, tapi kamu mampu untuk move on. Itu ciri-ciri orang yang sudah punya keputusan ya dalam hidup seperti itu ya. Apapun keputusannya kamu, artinya kamu sudah jauh melangkah dengan tepat di situ ya. Oke, di bottom of the deck-nya di sini. Ada ya seseorang di sini yang pernah menghancurkan kamu tersebut. Itu sepertinya akan melakukan sebuah perjalanan ya untuk kembali kepada kamu karena mungkin
jauh dari kamu itu adalah sesuatu hal yang amat merugikan gitu ya secara energi, finansial dan juga karirnya dia. Kamu adalah di sini adalah orang yang satu-satunya mempunyai sebuah kebijaksanaan yang tinggi. Si Libra emang punya kebijaksanaan yang tinggi dibanding dengan orang-orang di sekitarnya. Makanya kalau kalian punya pasangan yang Libra gitu, atau kalian sendiri di sini Libra gitu ya, mempunyai pasangan yang sama gitu. Sebetulnya kamu tuh tahu bagaimana sulitnya menjadi seorang Libra gitu. Dia harus menyeimbangkan terlebih dahulu ya sebelum memberikan keputusan apapun. Dia itu sibuk menyeimbangkan dirinya dengan lingkungannya, sekitar juga keluarga. Dan Libra tuh sulit banget ya memberikan keputusan. Ketika dia memberikan keputusan, artinya dia emang sudah benar-benar tidak sanggup ya um, menopang salah satu dari circle atau apa yang jadi keputusannya ini adalah memang dia sudah pikirkan matang-matang gitu yang terbaik untuk dia itu apa saat ini ya. Orang yang kebijaksanaannya tinggi ya. Dia kalau sudah memiliki keputusan ya untuk melakukan sesuatu hal entah itu perjalanan ataupun sebuah rencana, dia emang udah mateng untuk melewati semua. Kadang juga terlalu berat ya memikirkan perasaan orang lain, sedangkan perasaannya sendiri itu dia jarang gubris ya di situ ya. Oke. Hmm, apa ya kabar dari huruf-hurufku ini ya? Kamu sudah mengalami masa-masa sulit, ditinggalkan oleh orang yang kamu cintai ya, entah itu ditinggalkan oleh orang tua ataupun orang yang kamu sayang di sini ya. Kamu sudah bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kamu. Kamu mulai mengerti akan sebuah takdir di sini ya, yang datang kepada kamu itu bukan sebuah kebetulan, semua melalui tahap-tahap seleksi alam. Jadi ketika kamu ditinggalkan oleh seseorang siapapun, orang yang sudah mendampingi hidup kamu selama berpuluh-puluh tahun, termasuk orang tua kamu ataupun sanak saudara yang sudah berpulang gitu. Artinya emang di sini sudah melalui seleksi alam. Banyak yang orang masih keterikatan secara batiniah itu karena memang ruh itu ya tidak pudar, ruh itu tidak musnah. Justru ruh itu semakin kuat, semakin dekat gitu mengikat kepada kamu. Artinya spiritual gitu, tetap hidup walaupun sudah menjadi tanah ya gitu. Justru kekuatannya kamu itu mulainya di situ. Tapi kebanyakan orang untuk melalui fase-fase kebangkitan ketika ditinggalkan oleh orang yang dia cintai gitu ya, siapapun itu ya. Tidak semudah membalikan telapak tangan karena ada tahap-tahap di mana orang itu mampu seberapa besar kapasitas dia menerima informasi tentang kebangkitan spiritual. Tergantung sih ya, tergantung bagaimana dengan siapa kita berdealing ya. Ada pola pikir juga yang membantu kita untuk menelaah semua. Tapi sebetulnya keputusan itu tetap yang meng-ACC ya, sebuah jawaban itu adalah personalitinya ya. Jadi di sini kamu mudah-mudahan ada cerita di hari ini itu mulai bisa menerima sebuah kata-kata yang cocok ya. Kata-kata yang cocok untuk mengena ke jiwanya kamu. Oke. Jadi kemelekatan itu karena kita masih merasa bahwa mereka semua siapapun ya yang hidup ataupun yang sudah berpulang itu kita masih mempunyai keterikatan memiliki satu sama lain itu. Jadi kalau kita masih merasa memiliki otomatis ya rasa yang nanti kita untuk bisa merubah satu titik yang berat menjadi ringan itu karena kita masih ngerasa kita memiliki secara keseluruhan gitu. Oke, kita nggak menyadari sih ya. Kita semua itu ada yang memiliki ya. Kita itu diciptakan oleh Tuhan semesta alam itu dengan berbagai macam visi misi dan tujuan masing-masingnya.
Kalau kita di sini sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua, berarti kita tugasnya adalah berbakti. Ya, apapun yang terjadi, sekuat sehebat apapun rumah tangganya kamu masih melewatkan kesempatan gitu, atau untuk keluarganya kamu gitu ya. Terlebih dahulu, kamu tapi tetap gitu tidak merubah haluan kamu sebagai seorang anak yang berbakti kepada orang tua gitu, yaitu adalah tugas. Kamu diciptakan untuk misi yang ada di situ. Jadi ketika misalnya kenapa sih harus aku gitu yang bertanggung jawab atas segala sesuatu? Karena misinya masuknya ke kamu gitu, nggak ke anak-anak yang lain. Jadi Allah memberikan visi dan misinya ini sama kamu melalui kamu itu. Gitu. Walaupun kamu di sini misalnya mengeluh ya, mengeluh, capek dan segala macam, kamu tetap aja ngelakuinnya gitu. Karena visi dan misi dari jiwa seseorang itu berjalan tanpa ada hambatan. Kalau misalnya kamu tugasnya di sini adalah sebagai orang yang berderma terus gitu kepada orang-orang sekitar, itu karena visi misi jiwanya kamu tuh berderma. Ada leluhur kamu bagiannya itu berderma gitu yang masuk ke kamu genetiknya sama di DNA-nya gitu. Kalau seandainya di sini kamu mencintai seorang ibu gitu, oh, ibu siapa aja kamu cinta banget sama mereka gitu karena ada visi misi kamu mencintai seorang sosok wanita yang lebih tua umurnya dari kamu. Jadi visi misi itu beda-beda ya. Ada yang energinya energinya ada yang big brother. Jadi ketika dia melihat anak gitu atau orang yang di bawahnya dia akan merasa jadi kakak yang terbaik. Gitu. Jadi ada visi misi. Setiap visi misi yang masuk ke dalam jiwa seseorang pasti ngerasa ngeluh dan ngeluh karena si manusiawinya ini belum ngerti gitu maksud dan tujuan sebuah gen yang masuk. Jadi kamu di sini adalah tipe orang yang mampu mengatasi semuanya dengan baik. Ketika kamu dalam pekerjaannya kamu selalu menjadi sosok seseorang yang bisa diandelin secara kadang ada yang menjadi konsultan atau bagian-bagian tertentu dari orang-orang yang selalu minta pendapat kamu itu ya. Karena unsurnya kamu Libra. Jadi kamu juga harus bisa menerima bahwa diri kamu adalah Libra. Banyak yang belum menerima ya setiap zodiak gitu. Ada yang aku tuh nggak mau gitu ya. Jadi apa yang sebetulnya ini aku mau? Nggak pernah nemu. Gitu. Ini bukan yang aku mau gitu. Semua orang dilahirkan tidak mendapatkan apa yang dia mau. Tapi Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan. Karena setiap visi dan misi itu membawa ya hoki. Kamu kalau kemana itu dapat sesuatu hal dari bentukannya kamu dari masa kecil. Ya, dipengaruhi oleh berbagai macam unsur spiritual. Itu memberikan satu dorongan spirit itu menjadi kamu mudah untuk mendapatkan sebuah keberuntungan itu tadi ya. Dan si keberuntungan itu kayak memaksa kamu untuk meraih keberuntungan itu dan itulah siklus kehokian itu seseorang. Ya, seperti itu ya. Untuk masalah finansial di sini kita lihat. Jadi guys, perjalanan jiwa itu nggak mudah. Kamu harus melewati berbagai macam unsur-unsur lain. Unsur api, tanah, angin, air. Ya, supaya kamu bisa mengetahui jalurnya kamu itu di mana ya. Kalau kamu belum menemukan titik itu berarti kamu dalam perjalanan. Sama seperti kamu misalnya dari satu bacaan ke bacaan yang lain. Kamu sedang mencari diri kamu sendiri yang pernah hilang atau kamu belum menemukan. Ya, aku sih lihat ya di sini ada yang harus kamu lakukan di sini ya. Kalau kamu ditinggalkan oleh kedua orang tuamu atau salah satu atau di sini mungkin berjauhan, kamu coba deketi dia. Kamu bisa meminta doa aja secara langsung yang kalau masih ada ya itu membawa perubahan juga ya. Mengalirkan energi spiritual ya. Kenapa? Walaupun situasinya tidak mudah gitu. Ketika aku mendatangi berziarah makam gitu kepada orang tua aku ya. Itu ada nilai spiritual. Ya. Kamu harus selesaikan di sini.
Karena ketika kamu melakukan sesuatu hal yang dalam diri kamunya itu mencoba membukakan diri diri kamu, membukakan pintu diri kamu sendiri untuk melewati apa yang disebut dengan doa dari para sesepuh ini, ya, terutama yang sudah tidak ada. Kalau kamu rutin ya di sini, orang-orang itu mau mendekati kamu mau nggak mau, karena ada cerita si anak yang berbakti kepada keluarganya, apalagi kepada orang tuanya ini yang masih terhubung, dan si anak ini menghubungi dirinya sendiri untuk terhubung terus kepada mereka, kepada ruh-ruh ini, untuk menyampaikan doanya, mendoakan mereka gitu agar mereka sampai dengan penuh rahmat pada Tuhan, pada di sisi Allah. Ya, aku sih di sini lihat mulai muncul ya satu titik temu ya perubahan. Orang-orang mulai nyamperin kamu di sini. Karena kebangkitan spiritual itu ya dimulai dari orang-orang menjauhi. Nanti kamu akan dideketin lagi sama mereka gitu, tapi kamu ikutin dulu siklus kebangkitan finansial, jiwa dan segala macam itu berawal dari kedekatannya kamu terhadap si elemennya tanah ini ya, yang melahirkannya kamu ke dunia ini melalui kedua orang tua kamu. Emang tidak semua orang tuh bisa menyadari akan hal ini, tapi ini wajib kamu lakukan karena ada surga di balik perjalanannya kamu setelah kamu melewati semua ini. Oke? Okay? The bottom of the deck-nya rezeki berlimpah. Jadi ada yang mengikuti siklus dari pembacaan ini yang aku sarankan, kamu akan berlimpah di akhir tahun. Memang semua perlu ikhtiar. Tanpa ikhtiar nothing. Ada yang tanpa ikhtiar itu impossible, tapi setelah ikhtiar impossible-nya banyak. Kamu mau satu jalur apa dua jalur dan double jalurnya, tergantung apa maunya kamu di sini. Enaknya di mana itu aja. Hubungan spiritual dengan para ruh orang tua yang sudah tidak ada dan juga sekeliling lingkungannya kamu juga di sini. Kalau berdoa, kamu mendoakan juga yang ada di rumahnya kamu juga. Itu mereka butuh doa ya dari kamu ya. Pasti kamu akan penuh dengan rasa kelimpahan di sini. Nah, inilah masuk gitu. Tangganya mesti dilewatin dulu baru kamu menemui satu room. Kan kalau seandainya kita pergi kemana-mana gitu ya ada tangganya. Kalau tangganya nggak sampai, kamu di tengah-tengah. Kalau ada step tangga berarti kamu ketemu sama room, ada tempat di mana kamu bisa mengistirahatkan diri kamu melihat pemandangan ke bawah. Seperti itu ya. Oke, gitu aja ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak dipahami. Semoga resonate, semoga sukses. Dan jangan lupa berbagi dengan yang sudah tidak ada dan masih ada. Oke, terima kasih. Dadah.